Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agi Munawar dari kelas Manajemen Reguler B. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai statistik, yaitu mengenai materi korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Sebelumnya kita akan membahas apa itu korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Untuk yang pertama yaitu mengenai korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lainnya secara teratur. Nilai koefisien korelasi berada di antara min 1 sampai dengan 1. Nilai korelasi ini apabila bernilai positif, maka hubungan antar variabel tersebut merupakan hubungan yang positif. Maksudnya yaitu apabila satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel lainnya juga mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Jika nilainya negatif, maka hubungannya pun negatif. Maksudnya yaitu jika satu variabel yang berkorelasi mengalami peningkatan, maka variabel yang berhubungan lainnya mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Yang kedua yaitu regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Yang ketiga yaitu mengenai koefisien determinasi, merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel sekitar. Koefisien determinasi ini dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam satu data yang dihitung berdasarkan pada model statistik. Langsung saja kita memahami penjelasan mengenai korelasi, regresi, dan koefisiensi. Langsung kita ke pengaplikasiannya. Ini sudah terdapat beberapa contoh untuk menghitung korelasi regresi. Dalam perhitungan ini terdapat dua bentuk, yaitu perhitungan dalam variabel tunggal dan variabel berganda. Untuk variabel tunggal ini dalam korelasinya dan regresinya terdapat hanya satu variabel dan variabel X dan Y atau variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk variabel berganda itu lebih dari satu. Yang pertama itu mengenai kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Yang pertama yang A, korelasi dan regresi antara variabel X dan Y atau kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Sebelum kita mencari atau menghitung nilainya, korelasi dan regresinya, kita harus mengaktifkan program Microsoft Excel terlebih dahulu, yaitu menampilkan menu data analisisnya. Caranya di data, bisa apabila kalian belum terdapat data analisis ini, kita tampilkan. Caranya klik kanan, pilih customize the ribbon, pilih add in. Kita langsung menuju go. Kita bisa langsung checklist analisis toolpath dan analisis toolpath VBA. Klik OK. Maka akan pada menu data akan terdapat menu data analisis untuk mencari nilai-nilai korelasi dan regresi. Setelah selesai, kita akan mencari nilai atau besar tingkatan dari korelasi dan regresi tersebut. Caranya, kita bisa klik data analisis. Karena kita akan mencari mengenai korelasi X dan Y, terlebih dahulu kita cari correlation, klik OK. Di sini input range. Kita harus menginput dulu tabel rujukan yang akan kita cari nilai korelasinya. Klik blok, X dan Y. Selesai. Kita checklist label in first row, kita pilih output range. Di sini
kita pilih akan disimpan di sel yang mana data tersebut. Nah, kita simpan di sini, klik. Selesai, kita pilih Oke. Nah, maka data akan muncul. Nah, hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pembeli sebesar yaitu 0,403. Nah, berdasarkan tingkat keeratan korelasinya dapat dikatakan hubungan antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli tersebut dapat dikatakan kuat karena nilainya lebih dari 0,40 dan kurang dari 0,70. Artinya jika kualitas pelayanan ditingkatkan maka jumlah pembeli pun akan meningkat. Nah, selanjutnya kita akan mencari regresinya. Sama seperti tadi, kita pilih data analisis, kita pilih regression. Oke. Nah, di sini terdapat dua pilihan yang harus kita pilih. Input Y range. Nah, kita input dulu bagian tabel Y. Nah, Y-nya kemudian bagian X, variable X-nya. Nah, kita checklist labels, pilih output range. Nah, kita pilih akan disimpan di bagian mana datanya. Kita simpan di sini sudah. Bagian F6, klik OK. Nah, maka data dari regresi tersebut akan muncul. Nah, dari data tersebut kita dapat pengaruh kualitas pelayanan atau X1 atau variabel X1 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi atau KD, yaitu dengan cara rumusnya R-2 kali 100%. Nah, di sini hapus saja. Nah, untuk R ini multiple. Nah, kita angkat pangkat 2, nah akan menghasilkan R square. Maka itu kita langsung pilih R square-nya. Kita kalikan 100% sama dengan, nah, maka akan bernilai 16,25%. Nah, untuk pengaruh faktor lainnya yaitu sama dengan 1 dikurangi nilai KD ini. Nah, jadi artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli atau Y sebesar 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai regresi dengan prediksi. Nah, jika kualitas pelayanan ditingkatkan menjadi 50, nilai 50 atau 50 itu diambil dari 5 skor tertinggi dikali 10 jumlah instrumen. Nah, 10 jumlah instrumen itu maksudnya ini kan 40 sampai 50 yang nilainya. Nah, terdapat 10 jenis nilai angka. Nah, berapa jumlah orang yang akan membeli jika nilai pelayanan ditingkatkan menjadi 50? Nah, caranya kita sesuaikan dengan rumus ini, yaitu Y sama dengan A plus B kali variabel X sama dengan A. Untuk A ini konstanta. Nah, untuk konstanta kita ambil dari intercept ini tambah membuka. Nah, untuk B itu koefisien regresi. Nah, untuk koefisien regresi kita ambil dari kualitas pelayanan dikali untuk X variabel independen. Nah, untuk ini nilai 50 tadi. Nah, maka hasilnya 45,46. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 45,46. Nah, itu selanjutnya itu yang kedua. Yang B mengenai korelasi dan regresi antara X2 dan Y atau antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, kita akan mencari nilai korelasinya terlebih dahulu antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Caranya kita sama. Kita pilih correlation.
Oke. Nah, dan kita pilih di bagian sini. Sama caranya seperti tadi. Oke, maka nilai pun akan muncul. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi positif antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli, yaitu sebesar 0,787 dibulatkan. Nah, berdasarkan tingkat keratan korelasinya, hubungan tersebut dapat dikatakan kuat sekali karena nilainya lebih dari 0,71 kurang dari 0,90. Artinya, jika jumlah pengunjung ditingkatkan, maka jumlah pembeli pun akan meningkat. Nah, selanjutnya kita akan mencari regresi atau seberapa besar pengaruh dari jumlah pengunjung terhadap jumlah pembelinya. Nah, caranya sama. Analisis bagian regression. Oke. Nah, ini sama, kita bisa langsung kita pilih di bagian ini penempatan datanya. Nah, maka data pun akan muncul mengenai pengaruh dari jumlah pengunjung dan jumlah pembelinya. Nah, dari data tersebut dapat diketahui pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli atau variabel Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi sama seperti tadi caranya. Sama dengan kita pilih bagian R-square. Nah, untuk R-square ini menunjukkan besar pengaruh dari jumlah pengunjung atau variabel X terhadap jumlah pembeli atau variabel Y dikali 100%. Maka hasilnya 61,91. Nah, selanjutnya itu pengaruh faktor lain. Caranya kita jumlahkan 1 dikurangi dengan nilai KD ini atau koefisien determinasi. Nah, maka hasilnya 38,09. Nah, artinya jika pengaruh artinya ini maksudnya kita hapus dulu pengaruh jumlah pengunjung. Nah, artinya pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli yaitu sebesar 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,9%. Nah, apabila jumlah pengunjung ditingkatkan menjadi 50, maka berapa jumlah pembeli nanti? Nah, caranya sama seperti tadi, sama dengan Y sama dengan A plus B X2. Untuk A konstantanya kita ambil dari intercept tambah A kurung. Nah, untuk B nya itu koefisien regresi ambil dari jumlah pengunjung dikali dengan 50. Nah, maka jumlahnya 49,5. Nah, artinya jika jumlah pengunjung ditingkatkan sebesar 100% atau 50, maka jumlah pembeli sebesar 49,05. Nah, itu bagian dari B, korelasi antara jumlah pengunjung dan korelasi dan regresi antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Kita akan mencari korelasi dan regresi antara kualitas pelayanan pramuniaga atau variabel X1 dengan jumlah pengunjung atau variabel X2. Nah, yang pertama kita akan mencari korelasinya. Nilai korelasi. Pilih data analisis korelasi. Oke. Nah, untuk input range ini kita ambil dari data kedua ini. Kita simpan di sini. Bagian F2 datanya. Nah, klik OK. Nah, maka dari hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi yang positif antara kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung, yaitu sebesar 0,180. Nah, berdasarkan tingkat keratan korelasi tersebut dapat dikatakan
sangat lemah karena nilainya kurang nilainya itu lebih dari 0,00 kurang dari 0,19. Nah, setelah itu artinya bahwa apabila kualitas pelayanan pramuniaga ditingkatkan, maka jumlah pengunjung pun akan meningkat, tapi dengan keratan yang lemah atau sangat lemah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari regresi atau seberapa besar pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung. Nah, caranya kita bisa kita data analisis dan pilih regression. Nah, untuk input Y ini kita ambil dari jumlah pengunjung sebagai penerima akibat. Nah, untuk input X-nya kita ambil dari kualitas pelayanan. Kita blok sampai C23. Kita akan simpan di bagian sel F6. Nah, jangan lupa ini di checklist labelsnya dan pilih output range. Oke. Nah, maka data dari regresi dari X1 dan X2 pun akan muncul. Nah, maka dapat dikatakan pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinan sama seperti tadi. Caranya kita ambil dari R-square-nya. R-square ini hasil dari kuadrat atau multiple kuadrat. Kali 100%. Nah, untuk pengaruh faktor lainnya 1 dikurangi KD ini. Nah, artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli hanya 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Nah, terus selanjutnya jika kualitas pelayanan ditingkatkan menjadi yang paling tinggi atau nilai paling tinggi di sini 50. Nah, berapa jumlah pengunjungnya? Nah, sama kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus B kali variabel X. Nah, untuk A kita ambil dari intercept tambah kurung buka. Nah, untuk B-nya itu koefisien regresi, kita ambil dari kualitas pelayanan pramuniaga kali 50. Nah, nilai yang diprediksi sama dengan 42,86. Nah, artinya jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 1% yaitu 50, maka jumlah pengunjungnya sebesar 42,86. Nah, itu merupakan perhitungan dari variabel tunggal. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai menghitung korelasi dan regresi berganda. Atau dalam perhitungan tersebut terdapat dua variabel, lebih dari satu variabel untuk variabel independen ataupun variabel dependen. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai korelasinya antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Nah, kita pilih data analisisnya, bagian dari korelasi. Nah, untuk ini terdapat sedikit perbedaan. Untuk input range kita blok bagian X1, X2 dan variabel Y. Dan di sini kita data tersebut simpan di bagian F2. Nah, klik oke. Nah, jangan lupa centang labels in first row. Nah, untuk data berganda ini kita
setelah mencari korelasi langsung mencari regresinya terlebih dahulu. Caranya sama, data analisis, regression. Nah, kita pilih untuk bagian input Y-nya. Nah, untuk input Y-nya, untuk variabel Y-nya atau variabel yang terkena dari pengaruh variabel X, kita blok dari atas. Nah, untuk variabel X-nya, kita blok bagian kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Simpan di sini, di F6, checklist bagian labels. Oke. Nah, maka data dari regresi pun akan muncul. Nah, untuk regresi berganda ini, dari data yang diperoleh, kita terdapat nilai korelasi yang positif. Nah, untuk nilai korelasinya ini kita ambil dari R-square ini, R-square 0,689. Nah, di mana dapat diketahui bahwa tingkat keeratan dari korelasi tersebut dapat dikatakan kuat. Dapat dikatakan kuat karena nilainya lebih dari 0,40 dan kurang dari 0,70. Nah, artinya jika kualitas pelayanan, pramuniaga, dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka jumlah pembeli pun akan meningkat. Nah, dari data-data di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung atau regresi terhadap jumlah pembeli atau Y dapat digunakan rumus determinasi, yaitu R-square 2. Nah, bedanya tadi R-square-nya langsung dikalikan dengan 100%. Nah, ini dikalikan atau dikuadratkan, langsung dikali 100. Sama dengan, nah untuk R-square-nya atau nilai regresi atau besar pengaruh atau nilai besar pengaruh pangkat 2 atau kuadrat dikali 100 enter. Nah, maka hasilnya 47,53%. Untuk pengaruh faktor lain sama seperti tadi, itu dikurangi dari nilai KD tersebut. Nah, artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli yaitu 40,53% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,47%. Nah, jika kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, nilai tertinggi yaitu 50. Nah, berapa jumlah pembelinya yang akan datang? Nah, caranya sama. Namun, kita akan menambahkan variabel X1 dan variabel X2-nya. Nah, seperti dalam rumus ini. Y sama dengan A. Untuk A, kita sama ambil dari nilai koefisien dalam intercept. Tambah kurung buka yang pertama yaitu B kali variabel X1. Nah, untuk B-nya ini kita ambil dari koefisien kualitas pelayan dikali 50. Untuk X-nya variabel independen 50 ditambah ya sekarang X2 itu jumlah pengunjung koefisiennya dikali 50. Nah, sama dengan
50,83-nya. Artinya, jika kualitas pelayanan ditingkatkan secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 50,83. Nah, itu merupakan pembahasan atau pengaplikasian dari nilai-nilai statistik mengenai korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, rupanya cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.